Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ira Kadariyah dari Farmasi Angkatan tahun 2024 dengan NIM saya yaitu 24110220033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kardiovaskuler dan respirasi sistem pada manusia. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja ya. Nah, kita manusia itu memiliki tingkat organisasi kehidupan, yaitu kita berawal dari sel, terus berubah menjadi jaringan, dan berubah menjadi organ, berubah menjadi sistem organ, dan berubah menjadi organisme. Maksudnya apa? Kita berasal dari sel, yang artinya sel itu merupakan unit terkecil yang penyusun makhluk hidup. Nah, kumpulan sel ini akan berkumpul dan akan membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan ini nanti akan berkumpul akan membentuk suatu organ. Misalnya ada organ jantung, organ hati, organ otak, dan lain sebagainya. Nah, bergabungnya organ ini akan membentuk sebuah sistem organ, yang artinya pada sistem organ itu mereka semuanya akan memiliki fungsi satu sama lain. Misalnya nih, sistem pencernaan itu kan dimulai dari mulut, esofagus, dan usus, lambung, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, dan sistem lainnya. Nah, setelah sistem pencernaan ini semua kita sudah mekanismenya udah bagus, udah full semuanya, maka muncullah sebuah yang namanya organisme atau kita sekarang ini. Nah, selanjutnya pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar lebih dalam lagi mengenai kardiovaskular sistem dan respirasi sistem. Nah, yang pertama dulu ya teman-teman, kita akan menuju kepada kardiovaskular sistem. Nah, kardiovaskular sistem itu merupakan sistem organ yang bermanfaat untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, pada kardiovaskular sistem ini terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa kardiovaskular sistem itu berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan pada sistem kardiovaskuler di manusia, itu kita merupakan peredaran darah ganda dan peredaran darah tertutup. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu yang pertama peredaran darah ganda dulu lah. Nah, yang pertama peredaran darah ganda. Seperti namanya yaitu ganda, artinya dua kali. Maksudnya peredaran darah disebut peredaran darah ganda itu karena setiap satu beredar ke seluruh bagian tubuh, darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, maksudnya begini teman-teman. Ketika darah dari seluruh tubuh akan kembali menuju jantung. Nah, itu kan sudah satu kali nih teman-teman. Nah, setelah dia menuju ke jantung, darah yang ada di jantung itu akan menuju ke paru-paru untuk mengganti karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, setelah dari paru-paru, darah itu akan menuju kembali lagi ke jantung yang kedua kalinya. Nah, itu ya teman-teman, artinya dia itu melewati jantung 2 kali dalam 1 kali edaran. Nah, setelah dia kembali ke jantung dari paru-paru, itu dia akan menyebar lagi atau mengedarkan darah lagi ke seluruh tubuh. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya, peredaran darah ganda sendiri terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Maksudnya apa? Nah, kalau peredaran darah besar, ingat aja nih besar. Artinya itu merupakan peredaran darah yang melewati seluruh tubuh. Sedangkan pada peredaran darah kecil, dia hanya meliputi jantung dan paru-paru saja. Begitu ya teman-teman. Ingatin aja, tubuh lebih besar daripada paru-paru. Selanjutnya, nah, ini dia teman-teman perbedaan antara peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau peredaran darah kecil itu hanya melewati jantung, paru-paru,
dan kembali lagi ke jantung. Nah, dengan skematisnya yaitu dimulai dari ventricle dexter atau ventricle kanan, dia akan menuju arteri pulmonalis menuju paru-paru. Nah, setelah dia berdifusi menjadi oksigen, dia akan kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonari. Nah, setelah pulmonari, dia akan menuju lagi ke atrium sinister atau atrium kiri. Yang di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menuju ke peredaran darah besar. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau peredaran darah besar itu merupakan darah yang diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, seperti ini skematisnya yaitu yang pertama, setelah atrium sinister tadi kan di peredaran darah kecil kan teman-teman. Nah, setelah ke atrium sinister, darah itu akan menuju ke ventricle sinister atau ventricle kiri. Nah, setelah ventricle kiri, dia akan melalui aorta untuk menuju ke seluruh tubuh, melewati arteri dan seluruh tubuh. Nah, setelah ke seluruh tubuh, darah itu akan kembali menuju jantung melewati pembuluh vena. Nah, setelah itu, darah itu akan masuk kembali ke atrium dexter, ke atrium yang atas ini. Setelah atrium dexter, dia akan kembali lagi ke ventricle dexter dan dia menuju skematis pada peredaran darah kecil. Begitu ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya, pada manusia juga itu memiliki sistem peredaran darah tertutup. Maksudnya apa? Ingatin aja nih, peredaran darah tertutup. Artinya ada yang menutupi. Nah, pada peredaran darah tertutup ini adalah mengedarnya darah manusia yang selalu berada di dalam pembuluh, tidak langsung masuk ke dalam jaringan tubuh, seperti pada video ini ya teman-teman. Nah, lihat deh. Dia tidak keluarkan ke dalam jaringan tubuh, dia tetap berada di dalam pembuluh darah nih. Ini merupakan pembuluh darahnya, dan ini yang bulat-bulat bikonkaf ini merupakan darahnya. Nah, selanjutnya, kita akan langsung menuju ke anatomi jantung nih teman-teman. Nah, seperti namanya, jantung itu berasal dari kata Yunani yaitu kor dan berarti heart, yaitu jantung. Nah, jantung ini merupakan organ muskular berongga yang bentuknya mirip piramid dan terletak di perikardium di mediastinum. Mediastinum itu maksudnya di sini ya teman-teman, di tengah sini. Karena di sini anterior mediastinum dan terletak di dalam perikardium di mediastinum. Nah, di sini ya teman-teman, lebih tepatnya di middle mediastinum. Nah, dan ini merupakan bentuk jantung yang berbentuk mirip piramid itu. Nah, selanjutnya kita menuju kita tetap menetap di anatomi jantung, yaitu bagian permukaan dan batasnya. Nah, pada permukaan dan batas jantung itu terbagi menjadi 4, yaitu basis cordis, basis sternocostalis, basis diaphragmatica, dan basis pulmonalis. Nah, untuk basis cordis sendiri itu berada di daerah sini ya teman-teman, yaitu dia itu merupakan sebagian besar atrium sinistra atau atrium kiri dan atrium dextra dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya yaitu ada basis sternocostalis, itu seperti ini ya teman-teman, yang warnanya hijau, itu terdiri dari ventricle dexter dan sinister, atrium dan auricula dexter. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai basis diaphragmatica, yaitu yang ini ya teman-temannya, yang warna pink, itu terdiri dari ventricle dexter dan ventricle sinister, centrum tendineum diaphragma. Selanjutnya yaitu basis pulmonalis, yaitu yang berwarna biru ini, yaitu terdiri dari Margo Augustus dextra dan Margo obstructus sinistra. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya
Nah, teman-teman, pada Margo Augustus Desra ini merupakan yang bagian kanannya teman-teman yang ini. Nah, selanjutnya pada Margo Augustus Sinistra itu merupakan yang sebelah kiri ini, yang warna merah. Nah, selanjutnya kita akan menuju ruang jantung. Nah, ruang jantung sendiri itu memiliki 4 bilik, yaitu atrium sinistra, ventricle sinistra, ventricle dextra, dan atrium dextra. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, pada bilik yang pertama kita akan menuju ke atrium dextra atau atrium kanan. Nah, pada atrium kanan ini kita bisa melihat bahwa di atrium dextra ini ada yang namanya superior vena cava, yang di sini vena cava atas yang menerima darah dari atas tubuh. Terus selanjutnya ada inferior vena cava atau yang berfungsi untuk menerima darah dari bagian bawah tubuh. Selanjutnya ada valve of inferior vena cava yang bagian sini. Selanjutnya ada juga yang namanya ini, yang nama ototnya yang ini, ototnya itu bernama pectinet. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke ventricle dextra atau ventricle kanan. Nah, di ventricle kanan ini kita akan melihat sebuah katup, yang dimana katup ini mempunyai 3 katup, yaitu yang dinamai tricuspid valve yang terdiri dari anterior cups, septal cups, dan posterior cups. Nah, setelah itu di sini kita juga akan menemukan yang namanya pulmonary valve yang terdiri dari anterior semilunar cups, right semilunar cups, dan left semilunar cups. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke atrium sinistra atau atrium sebelah kiri. Nah, di atrium sebelah kiri ini kita akan menemui yang namanya vena pulmonalis atau pembuluh darah yang mengembalikan darah dari paru-paru, yaitu ada vena pulmonalis superior dextra yang bagian atas dan bagian bawahnya bernama inferior dextra. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke ventricle sinistra atau ventricle sebelah kiri. Nah, di sini kita akan melihat yang namanya ventricle sinistra. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di sini berbagai macam nama anatomi bagian jantung ventricle sinistra. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai katup atau valva. Nah, jantung sendiri memiliki 4 katup, yaitu katup yang pertama valva truncipulmonalis, yang kedua valva mitralis yang di sebelah sini, dan yang ketiga ada valva aorta yang di sebelah sini, dan yang keempat ada valva tricuspidalis yang sebelah di sini, yang di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita menuju ke rangka jantung. Nah, rangka jantung sendiri itu terdiri dari cincin-cincin fibrosa yang mengelilingi ostium alvi, ostium pulmonalis, dan ostium aorta. Nah, di sini ada berbagai macam rangka jantung atau cincin-cincin fibrosa, yaitu yang pertama ada namanya yaitu annulus fibrosus sinistra yang di sebelah sini ya teman-teman. Terus selanjutnya ada yang namanya trigonum fibrosum destra yang di sebelah sini, yang di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada trigonum fibrosum sinistra yang di sebelah yang segitiga ini. Terus selanjutnya ada annulus fibrosus destra yang di sebelah yang di antara annulus fibrosus sinistra dan trigonum fibrosum destra yang segitiga ini ya teman-teman.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem konduksi jantung. Nah, sistem konduksi jantung sendiri itu merupakan sistem kelistrikan jantung, sistem yang membuat jantung kita itu berdetak, teman-teman. Nah, jantung sendiri memiliki berbagai sistem konduksi jantung, yaitu yang pertama SA node, yang kedua ada AV node, yang ketiga ada fasciculus atrioventricularis, yang keempat ada ramus destra et sinistra, yang kelima ada Purkinje fiber, dan yang keenam ada ventricular end. Ini bagian SA node-nya di dekat atrium dexter, dekat aorta, yang AV node di dekat atrium dexter dan atrium sinistra. Nah, ada yang Purkinje fiber ini dia itu listriknya mengelilingi antara seluruh ke ventrikel baik dia ventrikel dexter maupun sinister. Terus selanjutnya, nah itu tadi ya teman-teman untuk mengenai anatomi jantung atau cardiovascular system pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai respirasi sistem. Nah, apa sih teman-teman respirasi sistem itu? Nah, jadi respirasi itu merupakan sebuah proses pertukaran antara CO2 dan O2 yang terjadi di alveolus. Nah, respirasi sendiri itu memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama untuk pertukaran gas, yaitu gas karbon dioksida dan oksigen. Yang kedua yaitu pengatur pH darah. Artinya apa? Apabila di dalam darah itu mengandung banyak karbon dioksida, maka dia akan mengeluarkan dalam bentuk karbon dioksida agar pH darah itu tetap normal. Terus yang ketiga ada tempat reseptor penciuman. Ini sangat jelas sekali ya teman-teman, karena pertama kali kita mencium itu menggunakan hidung ya teman-teman. Jadi di situ merupakan tempat reseptor penciuman yang pertama kali kita cium. Nah, terus yang keempat itu berfungsi sebagai menyaring udara. Nah, ini juga sangat jelas ya teman-teman. Bahwa kita ketahui juga bahwa di hidung itu memiliki bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Nah, terus yang selanjutnya itu menghasilkan suara. Nah, menghasilkan suara ini juga sangat jelas karena menghasilkan suara ini berada di laring. Nah, selanjutnya respirasi sistem juga berfungsi untuk mengekskresikan air dan panas dalam jumlah kecil. Nah, itu ya teman-teman pendahuluan mengenai respirasi sistem. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu saluran napas atas atau upper respiratory system dan saluran napas bawah, lower respiratory system. Nah, bagian mana aja sih yang merupakan saluran napas atas dan mana saja sih yang merupakan saluran napas bawah? Nah, jadi teman-teman, yang pertama kita akan menuju saluran napas atas dulu. Nah, saluran napas atas itu terdiri dari 3 organ, yaitu yang pertama ada rongga hidung, yang kedua faring, dan yang ketiga laring. Jadi batasnya itu cuma sampai 3 sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu merupakan saluran napas bawah, yaitu trakea, ada dilanjutkan bronkus. Bronkus memiliki cabang yaitu bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Juga teman-teman, saluran pernapasannya ada 2, yaitu saluran napas atas dan saluran napas bawah. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menjelaskan mengenai saluran pernapasan atas terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah hidung. Nah, hidung seperti yang kita ketahui bahwa hidung itu memiliki 2 rongga hidung yang dipisahkan oleh septum nasis. Nah, hidung ini merupakan awal mula udara yang masuk. Nah, ketika udara masuk, hidung ini berfungsi untuk menyaring dan membersihkan dari debu dan bakteri, yang dimana
hal itu dibersihkan oleh rambut, hidung, dan mukus. Selanjutnya, hidung juga berfungsi untuk melembabkan, yang dimana melembabkan itu dilakukan oleh mukus juga. Nah, selanjutnya, hidung juga berfungsi untuk menghangatkan. Nah, menghangatkan ini diatur oleh pembuluh darah yang banyak di rongga hidung. Nah, itu ya teman-teman pengertian mengenai hidung. Selanjutnya, kita akan sekilas mengenai sinus. Nah, sinus ini berfungsi untuk meringankan tengkorak, membantu bicara, memproduksi mukus yang dikeluarkan lewat rongga hidung untuk menangkap debris. Ini ya teman-teman, ada 4 sinus, yaitu yang pertama sinus frontal atau sinus yang letaknya di depan, yang kedua sinus etmoidal yang daerahnya di belakang sinus frontal, yang ketiga ada sinus sphenoidal yang paling belakang, dan yang terakhir ada sinus maxillaris atau sinus yang berada di atas maxillaris. Selanjutnya, masih berada di pernapasan atas, kita akan menjelaskan mengenai faring. Nah, teman-teman, faring itu merupakan tuba yang menghubungkan nares dan rongga mulut ke laring. Nah, teman-teman, pada faring itu terdapat tuba, yang dimana tuba ini berfungsi untuk menghubungkan nares dan rongga mulut ke laring. Nah, teman-teman, faring sendiri itu merupakan tuba yang menghubungkan nares dan rongga mulut ke laring ya, teman-teman. Terus selanjutnya, faring juga berfungsi untuk menyediakan saluran pada traktus respiratori dan digestif, menyaring udara oleh silia. Nah, selanjutnya, faring memiliki tiga struktur, yaitu yang pertama ada nasofaring atau yang di belakang hidung atau paling atas. Selanjutnya ada orofaring yang berada di tengah atau di belakang rongga mulut, dan selanjutnya ada laryngofaring atau yang namanya hipofaring, yang dimana laryngofaring ini memanjang dari tulang hyoid ke cartilago criloid atau laring. Ini ya teman-teman, ini nasofaring, ini orofaring, dan ini hipofaring. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan mengenai faring, kita akan menjelaskan mengenai laring. Nah, laring masih berada pada pernapasan atas. Fungsi utama laring adalah terjadinya vokalisasi atau mengeluarkan suara tadi ya teman-teman, seperti pada video sebelumnya, slide sebelumnya, bahwa saya sudah menjelaskan bahwa respiratory system ini juga berfungsi untuk mengeluarkan suara. Nah, dan fungsi itu digunakan oleh si laring ini teman-teman. Nah, laring ini melindungi jalan nafas bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan batuk. Nah, di dalam laring itu terdapat yang namanya epiglotis. Nah, ini ya teman-teman, epiglotis. Yang dimana epiglotis ini berfungsi untuk menutupi ke arah laring saat menelan. Nah, jadi teman-teman, ketika ada makanan masuk, epiglotis ini akan menutupi laring ini agar makanan itu tidak masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, selanjutnya di dalam laring juga terdapat yang namanya glotis, yang dimana glotis ini merupakan ostium antara pita suara dalam laring. Nah, ini ya teman-teman, glotis. Nah, selanjutnya kita akan menuju masih dalam pernapasan atas, dan di sini masih menjelaskan tentang laring. Nah, laring, kalau pada pria itu laring memiliki panjang 5 cm, sedangkan pada wanita panjangnya lebih kecil. Nah, pada laring itu memiliki 3 kartilago, yaitu yang pertama ada kartilago thyroidea, yang kedua ada cricoidea, dan yang ketiga ada arytenoidea atau epiglotis. Nah, pada laki-laki, kartilago thyroidea ini disebut juga dengan jakun yang ada di leher itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada laring itu terdapat pita suara, yang dimana pita suara itu melekat pada lumen laring. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya
Setelah kita menuju ke pernapasan atas, kita langsung menuju ke pernapasan bawah, yaitu yang pertama kita akan menemukan trakea. Dan di mana trakea ini berawal dari bawah laring dan turun ke sisi anterior atau depan esofagus sampai ke mediastinum, yang kemudian bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri dari paru-paru. Nah, trakea sendiri memiliki panjang 4-5 cm atau mohon maaf 4-5 inci atau 12-15 cm. Nah, selanjutnya lapisan mukosa pada trakea itu memproduksi mukus tebal yang merangkap debu dan debris yang ikut masuk ke trakea, digerakkan oleh silia ke atas, kemudian ditelan atau dibatukan melalui mulut. Nah, jadi teman-teman, apabila teman-teman itu sudah melakukan batuk, insya Allah itu bakteri yang ada di dalam trakea itu juga ikut keluar. Nah, selanjutnya bisa dipahami bahwa trakea ini merupakan penghubung antara laring dan bronkus maupun bronkiolus maupun alveolus. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah ke trakea kita menuju langsung ke bronkus, yaitu bronkus ini tadi merupakan cabang dari trakea. Nah, bronkus sendiri ada dua, yaitu bronkus destra atau bronkus sebelah kanan dan ada bronkus sinister atau bronkus sebelah kiri. Nah, di sini ada fakta unik bahwa bronkus destra itu lebih pendek, lebih lebar, dan lebih vertikal daripada sinistra. Sehingga bila ada aspirasi benda asing sampai ke bronkus, itu akan lebih sering menuju ke bronkus kanan daripada kiri ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini merupakan pernapasan bawah tadi ya teman-teman. Ini merupakan trakea atau cincin-cincin tadi. Nah, di bawah trakea itu ada cabang, yaitu bronkus. Nah, di bronkus ini memiliki cabang lagi, yaitu yang dinamakan bronkiolus. Nah, di ujung bronkiolus ini ada merupakan yang namanya alveolus atau tempat berdifusinya antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke alveolus, yang dimana sudah saya katakan tadi bahwa alveolus ini merupakan tempat proses difusinya antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveoli sendiri itu terdapat pada paru-paru. Nah, paru-paru orang dewasa itu memiliki sekitar 300 juta alveoli. Nah, sedangkan dinding sel alveoli terdiri dari sel epitel squamosa yang tipis. Kenapa tipis? Karena itu bermanfaat untuk memudahkan dalam proses difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, permukaan eksternal atau permukaan luar alveoli dilingkupi oleh kapiler pulmonari atau pembuluh darah pulmonari. Nah, selanjutnya dinding atau membran alveolar dan kapiler tersebut membentuk sebuah membran respirasi. Nah, pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen pada membran respirasi terjadi dengan proses difusi. Nah, begini ya teman-teman, ini merupakan alveolis atau alveolis, dan yang merah-merah ini merupakan kapiler pulmonari. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, membahas mengenai difusi tadi, ini merupakan proses suatu difusinya antara karbon dioksida dan oksigen pada darah dan alveolus. Kita lanjut ya teman-teman. Setelah kita menuju ke alveolus, kita sekarang langsung saja membahas mengenai paru-paru. Nah, paru-paru sendiri itu memiliki nama latin yaitu pulmo. Nah, terdiri dari dua lobus, yaitu paru-paru itu terdiri dari
Nah, paru-paru sendiri itu ada pulmodextra atau pulmo bagian sebelah kanan, bagian sini ya teman-teman. Dan yang kedua ada pulmo sinistra atau pulmo sebelah kiri. Ini ya teman-teman, sebelah kiri. Nah, pada pulmodextra atau pulmo kanan itu terdiri dari 3 lobus. Kita hitung ya teman-teman. Lobus 1, lobus 2, dan lobus 3. Pas ya teman-teman, terdapat 3 lobus, 1, 2, 3. Dan selanjutnya ada pulmo sinistra, itu terdiri 2 lobus, yaitu 1 dan 2. Begitu ya teman-teman. Nah, sedangkan paru-paru sendiri itu terdapat 2 bagian, yaitu pada bagian apex dan bagian basis. Nah, bagian apex itu terletak tepat di bawah tulang klavikula. Tulang yang ini ya teman-teman. Jadi paru-paru itu tepat sekali berada di bawah tulang klavikula ini teman-teman. Nah, selanjutnya adapun pada bagian basis, paru-paru ini terdapat pas pada diafragma. Sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam paru-paru itu terdapat yang namanya alveoli atau alveolus. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai selaput paru-paru. Nah, teman-teman, paru-paru itu diselaputi oleh yang namanya pleura agar tidak mengenai kerusakan organ yang diakibatkan oleh bergesekan dengan organ yang lain. Oleh karena itu, paru-paru itu memiliki selaput yang dinamakan pleura. Nah, selaput paru-paru sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu pleura parietal dan pleura visceral. Nah, pada pleura parietal itu terletak pada bagian luar ini ya teman-teman nih. Luar di sini. Nah, selanjutnya adapun pada pleura visceralis itu letaknya lebih dalam daripada pleura parietalis. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, itu dia merupakan selaput paru. Selanjutnya kita akan menuju kepada pernapasan bawah, yaitu mengenai otot bantu pernapasan. Nah, teman-teman, kita bernapas itu dibantu oleh yang namanya otot-otot, yaitu yang ada namanya terdiri dari 2 otot, yaitu otot dari inspirasi dan ada otot dari ekspirasi. Maksudnya apa? Ketika inspirasi kita akan menarik napas, dan ketika ekspirasi kita akan mengeluarkan napas. Begitu ya teman-teman. Nah, pada otot inspirasi itu terdiri dari 5 otot, yaitu yang pertama ada otot sternocleidomastoid, yang kedua ada scalenus, yang ketiga ada pectoralis minor, yang keempat ada external intercostal, dan yang kelima ada otot diafragma. Nah, adapun pada otot dari ekspirasi itu terdiri dari 2 otot, yaitu yang pertama ada otot internal intercostal dan yang kedua ada otot abdominal di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses respirasi. Nah, proses respirasi itu terdiri dari 4 proses, yaitu pada proses pertama yaitu ventilasi paru, yang kedua terjadi proses difusi oksigen dan karbon dioksida, dan yang ketiga adalah terdapatnya proses transport oksigen dan karbon dioksida, yaitu 97% oksigen terikat oleh Hb sebagai oksihemoglobin. Nah, selanjutnya terdapat proses regulasi respirasi, yaitu kontrol saraf di pusat pernapasan di medula oblongata. Nah, proses respirasi sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu eksterna dan selanjutnya ada interna. Nah, pada eksterna itu ingat aja ya teman-teman, eksterna berarti di luar. Nah, sedangkan pada interna berarti di dalam. Nah, pada eksterna itu mencakup
pada ventilasi paru dan pertukaran gas. Nah, ventilasi paru itu proses mekanik keluar masuknya udara dari luar ke dalam paru dan sebaliknya, yaitu bernafas. Nah, ketika kita bernafas itu merupakan proses respirasi eksternal ya teman-teman. Adapun selanjutnya yaitu pertukaran gas. Nah, pertukaran gas ini terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Prosesnya disebut dengan difusi. Nah, adapun interna itu selanjutnya yaitu teman-teman, pada sistem eksternal kita yang pertama itu terdapat ventilasi paru atau yang disebut dengan ketika kita bernapas seperti biasa. Itu kita melaksanakan proses yang namanya respirasi eksternal. Kita bernapas itu adalah eksternal. Nah, sedangkan pada internal itu terjadi pertukaran gas atau yang dinamakan disebut difusi, yang dimana itu merupakan proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Nah, selanjutnya pada internal itu ada utilisasi oksigen, yaitu pemakaian oksigen dalam sel pada reaksi pelepasan energi. Nah, ini ya teman-teman, untuk ventilasi paru sendiri atau yang dikatakan tadi adalah seperti bernafas sendiri, itu terdiri dari dua lagi teman-teman. Ada yang namanya inspirasi dan ada yang namanya ekspirasi. Ini sangat mudah sekali dalam mengingatnya ya teman-teman. Teman-teman cukup mengingatnya ketika inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi ingat aja nih, berarti dia itu masukkan. Nah, pada penapasan inspirasi ini itu terjadi ketika kita menarik napas teman-teman. Coba teman-teman ikuti dalam menarik napas. Nah, itu kita sudah melakukan yang namanya ventilasi paru inspirasi. Nah, ketika kita menarik napas itu otot kita akan berkontraksi dan iga kita akan terangkat. Nah, setelah itu kontraksi diafragma itu akan bergerak ke inferior. Maksudnya apa? Diafragma ini akan menurun, sedangkan otot iganya ini akan terangkat. Dan paru-parunya itu akan mengembang karena di dalam paru-paru ini sudah berisi oksigen kita. Nah, selanjutnya setelah kita menarik napas, mari kita keluarkan pelan-pelan napas tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan ekspirasi. Nah, ekspirasi sendiri itu terjadi ketika relaksasi otot interkostalis eksterna dan iga ke posisi semula. Nah, selanjutnya relaksasi diafragma bergerak ke posisi semula. Maksudnya, ketika setelah kita menarik napas, kita mengeluarkan napas tersebut. Nah, bisa dilihat perubahannya, iga kita langsung menurun ke tempat semula dan diafragma kita akan kembali rata gitu teman-teman ke atas. Nah, begini ya teman-teman ya. Yang ini merupakan inspirasi atau menghirup udara, dan yang sebelah yang B ini merupakan ekspirasi atau mengeluarkan udara atau menghembuskan nafas. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.